Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi di acara ngopi, ngobrol rupi-rupi bersama Mang Utung di Buruan Kopi Lembang Institut. Kali ini nih, alhamdulillah nih Mang Utung kedatangan sobat muda nih. Sobat aja ya. Sobat. Karena kita adalah sohib nih, alias sobat. Ditemenin oleh sobat Hendra Chan nih, bro. Gimana bro? Bro apa bro? Bre nih. Biasanya mau disunda mah lur. Oh, kumaha lur? Alhamdulillah. Nah, kumaha da Mang? Sehat. Ini sobat kita ini Hendra Chan ya. Aktivis pemuda pelopor ya. Pemuda Bandung Barat. Pemuda Bandung Barat ya, yang merupakan salah satu pemuda pelopor di Bandung Barat. Ini juga prestasinya nggak kaleng-kaleng ya. Alhamdulillah ayah lah gitu ya. Nanti kita bahas. Di sebelah kanan saya ada Kang Cepian. Yoi. Kumaha bro? Lama? Sehat Mang Utung. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Bawas di lawasnya ya. Oh, iya. 10 tahun ketepang kayaknya. Ya, satu. Dulu nih. Betul. Kita punya sejarah perjalanan nih, waktu itu masih kuliah ya. Tepat sekali. Masih kuliah dulu. Masih cempreng Masih gitu kan. cempreng, sekarang alhamdulillah sudah punya istri. Alhamdulillah. Sudah Dia macan. Oh, nanti sama bahasa tak berarti. Sensitif. Sensitif ya sama kali. Ya, Tadi taca. Tapi alhamdulillah Mang, tos 2 Mang berarti. Oh, tes 2 alhamdulillah. Taca. Oh, tapi kan. Ini satu-satunya pelopor nih, pemuda di Bandung Barat yang dulu mah gila ya. Orator nih dulu, orator kalau ini suka demo. Senior abdi kan. Ya masa lalu ya. Udah tobat sekarang. Sudah tobat, kembali ke jalan yang lurus. Kembali ke jalan. Ya, yang mana nih? Ini kebetulan ya, Mang Utung di sini nih. Kang Jepian, sobat lama dari Bandung Barat, wilayah selatan, dari Kecamatan Rongga nih ya. Dari Rongga saya. Dari Dari Kecamatan ujung. Rongga. Yang paling ujung ya, Bandung Barat ya. Ujung. Abi paling tengah berarti. Oh, paling tengah dari mana? Padalarang. Oh, Padalarang, Padang Larang. Padalarang. Ini nih senang ya, Mang Utung dari Lembang, jadi ini keterwakilan nih kita nih. Ya, representatif. Ya, Hiji keterwakilan Kang. Ya. Kedua lintas generasi. Oh, lintas generasi. Iya. Oh, Lintas ini. generasi kan. Iya senior Abi. Oh, Secara fisik Secara ya, fisik. tapi luar biasa kalau secara mental ini kita sobat. 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 Secara semangat untuk memajukan Bandung Barat, kita sobat. Oh, Kita sahabat. memajukan ya tuh. Memajukan. Emang belum maju nih pada hari ini Bandung Barat gimana kabar? Lebih baik harusnya kita buat lebih baik. Kan dulu nih sama-sama dulu mengkritisi kebijakan, mengkritisi kebijakan pemerintah pada waktu itu ya. Ya. Buka ya capaian-capaiannya gitu kan ya. Alhamdulillah gitu kan, mewakili suara-suara resah di tingkat akar rumput tuh. Ya. Yang Jadi sampai ya, jadi sampai saat ini ya masih ada. Masih tetap bersuara. Oh, jadi speak up terus. your mind. Ungkapkan tuh kegelisahan-kegelisahanmu nih sewaktu muda ya. Walaupun Mang Utung juga, tapi masih muda. Jiwa muda. Iya, karena ini giginya belum tumbuh nih. Masih dalam masa pertumbuhan. balita. Masih balita. Gimana nih, Sobat Chan? Sebagai pemuda pelopor nih, mencermati apa ya kontribusi daripada pemerintah nih kepada pemuda di Bandung Barat khususnya ya. Apa sih sebenarnya kegelisahan apa sih yang ada di dalam hati, di dalam pikirannya Chan ini bagaimana nih? Tapi kan saya eta. Kumaha. Wah, oh iya. Acaranya ngopi, ngobrol berdua, tapi nggak ada kopinya. Coba nih kita bisa encer gitu. barista. Nah, ini salah satu yang menimba ilmu lah.
bukan menimba ya, kalau menimba itu sumur. Tetapi mendapatkan pelatihan kopi ini di Buruan Kopi Lembang. Oh gitu. Jadi sangat Luar konsen biasa juga. sekali ini Mbak Utung ya. Sangat konsen dan Sebagai- konsisten saya menyiapkan generasi muda yang akan datang. Berarti Apa, kopi apa? Tempat pelatihan sekaligus tempat jualan. Kalau jualannya mah tidak terlalu ini. Karena apa ya? Lebih ke Lebih pelopor. lebih ke pelopor bagaimana nanti para pemuda itu berlatih tentang kewirausahaan. Terutama mentalnya juga harus dibentuk. Kopi apa? Vietnam drip lah. Oh, Vietnam drip, Kopi susu. kopi susu. Sami. Boleh? Saya kopi hitam. Nah, kopi hidung. Karena hitam itu adalah sebuah kegelisahan gitu. Ih, gelisah kumaha ta. Gelisah saja karena ya menyiapkan ini bagaimana nanti ke depan generasi-generasi yang akan datang nih bisa tidak meneruskan tongkat estafet nih para pemimpin pada hari ini kan gitu. Nanti kan kalian akan ditagih tuh sama anak cucu nih apa yang sudah ditanam pada hari ini gitu Iya, untuk benar. kemajuan itu. Dan kalau dikaitkan dengan perjuangan, Untung Gimana itu? hitam itu saya mengutip dari Kang Maman ya. Maman Suherman. Ya, Maman Suherman. Penggiat literasi. Pegiat literasi Saya itu ngefans gitu. mentor Ya. saya juga. Bahwa hitam itu mengajarkan bahwa dalam hidup itu hitam bisa menjadi teman. Oh, gitu. Iya, karena kalau putih terus kan nggak enak. Betul. Kalau saya ingatkan kayak Imbang, apa? ya? Konsep yin dan yang itu kan. Oh. Dalam hitam ada titik putih, dalam putih ada titik hitam. Jadi saling menyeimbang. Oke. Nah, jangan lama-lama kok. Ya, jangan pakai lama ini. Pokoknya Biar lebih konsen. jangan lama tapi tidak instan juga ya. Siap. Karena ini kopi di Buruan Kopi Lembang ini hasil dari produk yang ditanam oleh petani kopi di Bandung Barat. Jadi bagaimana lokal pride gitu ya. Kita harus bangga dengan lokal. Jadi harus mendukung produk-produk daerah kita. Bagaimana kita akan bangga, bagaimana kita akan mengapresiasi lokal kalau kita tidak memakai produk lokal. Sudah lagi kan Ya. bajunya. Kok ada nih? Kok enggak sengaja? Oh ya. Di putih ada hitam, di hitam ada putih. Iya, campuran aya hidung aya bodas. Ini lah. Ada merah juga, warna. Nggak sengaja ya, kita nggak sengaja. Janjian ya, mungkin ini karena kehendak yang maha berkehendak. Kopi jangan ini. Geus aya nih. Ini kopi susu. Nah ini Kangcan yang ini. Nah ini. Oke. Hitam. Ini kopi produksi dan diolah oleh petani kopi Bandung Barat. Baristanya siapa? Baristanya ini ada Farhan nih. Kemarin habis mengikuti sertifikasi BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi Wih. dari Balai Diklat Industri. Berarti udah profesional ya. Iya, karena itu Boleh dicip boleh. hasil pelatihannya. Silakan sobat Tampilnya. Buruan Kopi. Pamela dulur-dulur orang ngopi di Buruan Kopi. Kita ngopi sambil ngobrol rupi-rupi tentang apa saja ya. Nah, ini kaitannya dengan kepemudaan. Bagaimana sih tadi kepeloporan pemuda hari ini itu bisa akan jadi dampak untuk generasi yang akan datang. Bagaimana juga generasi saat ini ya, khususnya di pemerintahan, apa sih sudah seberapa besar kontribusi mereka nih kepada pemuda pada hari ini. Oke, Dan turun Bang Duto. ya siap. Jadi ya, amun pandangan saya nya kan, iya mah kita diskusi weh gitu. Iya. Misalkan dah salah ge da tenan naon nu penting ulah ngabohong gitu ya. Gitu kan. Karena- Senior oge gitu kan. Belajar itu jangan takut salah. Nah, gitu. Ya pandangan saya gitu, yang saya pribadi ketika kita berbicara kepemudaan di Bandung Barat saat ini sangat beraneka ragam ya Kang. Mulai dari atlet-atlet, pembibitan atlet, mulai dari bukan atlet saja tapi bidang akademisnya pun banyak banget orang-orang Bandung Barat yang berprestasi. Akan tetapi dalam ruang apresiasi yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini masih minim ataupun ya belum ada lah gitu lah yang saya alami ataupun yang rekan-rekan kita alami. Ada sih ada, tapi ya mungkin karena faktor kedekatan atau apa ya kita nggak bisa menutup kemungkinan hal tersebut gitu ya. Ada aja yang seperti itu, tapi ya untuk kita yang siapalah saya gitu kan, siapalah kita gitu kan,
yang berprestasi secara mandiri gitu kan, kita kemana-mana gitu kan membawa nama Bandung Barat tapi kurang diapresiasi, itu sangat banyak kan. Gitu ya. Sangat banyak gitu kan yang saya alami juga ketika ikut lomba ini malah lebih diapresiasi sama kota lain gitu kan. Oh, ini yang jadi permasalahan. Asli Kang. Jadi ini permasalahan yang dilematis gitunya kan. Ketika saya SMA di Cimahi. Oh, di Cimahi. SMA di Cimahi. Kota Cimahi ya? Kota Cimahi. Saya SMA di sana, ikutan lomba ini, diapresiasi selalu oleh wali kotanya saat itu. Sampai-sampai ngewakilin kota Cimahi buat lomba cerdas cermat HAM nasional 2018 dulu. Itu apa tuh? 2018 2017 gitu kan. Juara 3. Oh, juara 3. Nasional ya? Nasional. Oh, luar biasa. Nasional tapi atas nama kota Cimahi. Atas nama kota Cimahi. Tapi kan atas nama kota Cimahi saya diapresiasi gitu, tapi saya tidak bisa ngabohongan hati sorangan. Orang gede di Bandung Barat, orang lahir di Bandung Barat, hade goreng imah sorangan. Bali nage di ruang di Bandung Baratnya. Gitu kan bakal di itu Bali, tahu Bali kan? Bali itu ari-ari. Ari-ari itu kalau orang tua zaman dulu itu plasenta ya, bahasa ilmiahnya. Nah, itu kan suka dikubur tuh atau dipalitkan, tapi kalau kultur di kita kan harus ditanam. Nggak tahu, berarti ya di Bandung Barat. Ya, gitu ya. Mungkin palitnya ke Girang. Palitnya ke Girang. Orang palit ke Girang. 2017 saya masuk organisasi mahasiswa dari Bandung Barat namanya Kembara. Kebetulan ketemu juga sama Kang Epian, senior saya juga di situ, dan saya sadar bahwasanya satu alma mater nih. Enggak. Oh, beda. Kang di UIN ya, tapi di UPI. Oh, UPI. Terus menemukan satu titik ketika ya ada goreng imah urang, ya hai urang bangun imah urang gitu kan. Ku cara urang gitu kan. Bodoh amat teu diapresiasi kumaha, tapi setidaknya orang bisa benihkeun ya. Gitu. Tapi ada kesadaran kolektif bahwa pemuda itu menjadi pemuda pelopor yang mandiri itu tanpa adanya ketergantungan gitu loh kepada ya apalagi dalam hal ini pemerintah. Walaupun itu amanat undang-undang Cepian ya, mudah-mudahan bahwa negara itu harus hadir gitu loh. Ya, dalam membangun kepemudaan ini gitu loh. Dan negara dan kita pun sebagai orangnya gitu, manusianya punya hak juga kan. Iya. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM, hal tentang perkembangan HAM tersebut di 2004 kalau nggak salah itu, kita bebas untuk memilih, kita bebas untuk berpendapat dan lain-lainnya. Salah satu ajangnya ketika kita jadi mahasiswa, kita punya prestasi tapi tidak dihargai, ya kita speak up juga gitu kan. Ya, itu pernah juga speak up hingga akhirnya dicari-cari, dicarikan dan lain-lain, tapi ya itu dinamika ya. Artinya seberapa penting sih bagi pemuda nih ya, bagi pemuda pelopor, seberapa penting sih apresiasi itu dari pemerintah itu seberapa penting kayaknya? Oh, kalau bagi Hendra sih penting pisan teh karena pertama itu bisa mengenalkan daerah ke luar, lebih baik gitu. Jadi duta lah ya. Ya, bukan duta salah seven. Terus kan salah satunya peningkatan indeks kepemudaan, gitu kan. IPM tuh. Ya, IPM itu kan diperhitungkannya, diperhitungkan harus. Bukan dihitung, diperhitungkan. Oh, diperhitungkan. Gitu kan. Nah, yang ketiga salah satu kebanggaan. Kebanggaan untuk diri kita dan keluarga kita ya. Jadi ada rasa self confidence gitu kan, rasa percaya diri lah. Asli kan, sampai ya mah almarhum mama Abi, mama kan udah nggak ada ya. Iya, ya makanya disebut almarhum. mama udah nggak ada, sampai mama bilang, naon nanti di Bandung Barat wae. Iya. Tadi apresiasi mah. Sudah pindah ke Cimahi, tinggal we jeung si nenek di Cimahi. Segitu. Gitu kan. Pindah we KTP. Ya alim jika gitu kan. Gitu sampai mama seperti itu karena di kota lain kita diapresiasi tapi di wilayah kita tidak diapresiasi gitu. Hingga puncaknya 2019 dulu teman-teman banyak yang berprestasi Bandung Barat, banyak yang berkeluh kesah nggak ada apresiasi, bahkan ya kasus yang kemarin ya atlet-atlet juga diapresiasinya gitu. Banyak kan. juga tuh atlet hanya janji-janji manis saja gitu kan. Atlet banyak yang di hire oleh daerah lain ya. Ya, salah satunya teman sebangku saya tuh di hire sama Kabupaten Bandung Kang. Juara OSN renang tingkat nasional mewakili Kabupaten Bandung. Tapi dia orang Tani Mulia Bandung Barat.
Sekarang udah sukses jadi polisi sekarang. Oh, alhamdulillah tuh ya. Itulah. Dulu Luar tuh. biasa. Tapi kurang dah apresiasi eta teh gitu kan. Ya bentuk apresiasinya. Nah, bentuknya ya banyak banget. Salah satunya adanya pelatihan-pelatihan itu apresiasi. Lalu juga adanya penghargaan, ya itu mah tapi seremonial aja gitu kan. Tapi kan di sini misalkan ya kita ya wirausaha, Kang Septian wirausaha, Akang wirausaha, Abi ya wirausaha gitu kan. Lebih baik gimana caranya pemerintah membangun suatu inkubasi ataupun wadah untuk perkembangan si wirausahaan eta, misalkan wirausahaan. Terus yang kalau pemuda ada KSPI, ada organisasi-organisasi kepemudaan. Itu salah satu inkubasinya. Yang dimana di dalamnya pengembangan sumber daya manusianya seperti apa gitu. Harus dikembangkan Jadi produknya. peningkatan kapasitas dan Nah, kapabilitas itu gitu yang ya. memang perlu di apa ya, ada paradigma yang kalau misalkan secara komunal diakui boleh lah ya. Karena begini, ketika berbicara apresiasi itu kan sebetulnya tidak tanda kutip dalam arti materi dan sebagainya. Ya, itu mah bonus. Tapi maaf ya, kadangkala ketika minta apresiasi itu terjemahannya Nah, selalu diidentikan apresiasi is money. Nah, gitu Nah, kan. mungkin itu juga gitu ya. Karena kan pemuda juga tidak berorientasi Ya, tidak ke sana gitu kan. Nah, ini terus gitu kan. Bahkan ya kita kayak, kalau saya kan bergerak di bidang budaya nih Kang, 2020 itu ada kontestasi di Kementerian Kebudayaan, namanya Kemah Budaya. Waktu itu saya sama teman-teman dari UIN kan, dari UIN itu setim 5 orang. Padahal orang luar, kebanyakan orang luar. Cuman orang KBB-nya cuma 2 orang. cuma 2 orang. Kita ngebangun suatu aplikasi tentang pemanfaatan pariwisata, pengembangan pariwisata di Padalarang, yaitu ini kan Gunung Bendera sama wisata ini apa namanya tuh Kampung Cobek. Lebih Gitu. ke sosiopreneur. Kayak gitu. Jadi di dalamnya itu aplikasi tersebut menceritakan tentang sejarah Kampung Cobek tersebut, lalu sejarahnya seperti apa, terus pemasarannya gimana. Kita juga jadi marketplace-nya juga di situ. Dan waktu itu masuk ke tingkat regional, lalu masuk tingkat nasional kita kalah. Tapi ya ketika laporan ke dinas kayak gini gitu kan, cuma oke, nanti produknya ke kitain, udah dikesanain, nggak ada tindak lanjut. Nah, harusnya ini mah saran gitu kan, adanya tindak keberlanjutan gitu kan. Bahkan ya kayak teman-teman kita yang masuk nasional, kebetulan kan saya di forum alumninya ya, di alumni Kemah Budaya, bahkan mendirikan forum tersebut. Dan inisiator pertama waktu itu ada keberlanjutan dari program-program teman-teman. Sustainability istilah kerennya ya. Jadi kayak teman saya yang di ini kan, yang di Medan, yang juara 3 Purwarupa itu, dia membuat suatu parfum dari menyan. Parfum tidak menyan kan. Jadi kearifan lokal wilayahnya itu di Medan sana tuh ada tentang menyan gitu, pohon-pohon menyan, dibuat daun, parfum, pengharum dan lain-lain kayak gitu. Dan itu diapresiasi sama pemerintahnya. Lalu dijadikan produk lokal dan ASN tersebut harus memakainya kan. Itu kan salah satu bentuk apresiasi gitu kan. Tapi ya di KBB saat ini masih belum ada, meskipun dalam kepemimpinan kemarin katanya dianggarkan untuk ASN harus beli produk-produk lokal Bandung Barat, cenah harus produk UMKM Bandung Barat. Berapa persen cenahnya yang ada di katalog apa sih namanya? Di sistem ETA lah gitu ya. Di sistem Kararitulah. Tapi tidak ada gitu kan. Jarang anger banyak nama Kak Alfa deui, Kak Yomart deui gitu kan. Punten nyebut brand. Ka pasar-pasar apa ya, modern lah. Ya, pasar-pasar modern, online shop kayak gitu ya. Gitu kan ya, kayak produk-produk kita lah, kopi. Septian Gunung Halu enggak terkenal sampai dunia kan ya kan. Iya, betul. Kopi. Sampai di Atlanta tuh. Kita juga pernah ya, Kang Cepian pernah belajar lah nih di Buruan Kopi bagaimana cara mengolah kopi ya baik dan benar. Pernah ngirim sampel nih, mana Yang gagal. walaupun ya itulah kegagalan itu adalah proses menunjukkan bahwa kita belum sukses atau belum berhasil. Nah, jadi saatnya kita sukses. Ya terus pokoknya mah harus ada semangat pantang menyerah supaya muda ya kan gitu. Betul.
Nah, ini bicara tadi ya tema kita pada kali ini nih. Walaupun ini ngopi itu ngobrol rupi-rupi, jadi kemana we kemana. Tapi kan perlu juga nih kita ini kan nih ada tema bagaimana Benang merahnya ya aja Ciparto mah. pemuda pelopor itu yang ideal itu harus gimana nih menurut ini nih dari elemen pemuda ya. Kebetulan nih saat ini kan jadi ketua PK KMPI ya Kecamatan Roga. Lebih tepatnya demisioner. Oh, demisioner. Apakah sudah RTK? Itu nanti kita ini gimana kiprah daripada pemuda pelopor yang ideal gitu. Terus apa nanti harapannya harus bagaimana gitu. Baik, menarik sebetulnya Untung, tapi kalau berbicara kepeloporan itu sendiri supaya tidak kemana-mana gitu kan dan tidak ada paradigma yang salah. Iya. Saya kembali dulu pada apa sih pelopor itu gitu kan. Kalau kita kembali ke Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dinamakan pelopor itu kan orang yang menjalankan atau berjalan lebih dulu. Maka dari itu bisa kita kembangkan pelopor itu bukan pengekor. Ingat ya, pelopor itu bukan pengekor. Pelopor bukan mengekor gitu. Penerus bukan ikut. Penerus sudah Kan beda gitu. Beda. Follower lah ya. Kalau pelopor follower kan kita ngikuti aja gitu. Ya pengikut sama. Pengikut. Kalau penerus kan udah ini gitu kan ada yang baik kita pertahankan, yang kurang baik kita perbaiki. Nah, maka berbicara dengan kepeloporan itu ya pemuda itu harus pertama karena sering juga dikatakan sebagai kader. Kader kan? Kader. Maka saya juga pernah ikut satu pelatihan di Jakarta waktu itu. Tiba-tiba harus menjelaskan apa itu pelopor dan apa itu kader. Terbesit saya, kader itu kan bukan pengekor. Betul. Kader itu kalau kita anggap sebagai akronim, K-nya itu kreatif. Pemuda yang harus kreatif. Betul. Kader kreatif kayaknya. Harus mengadakan perubahan, bukan hanya ikut-ikutan. Itu tadi saya lihat di salah satu baliho di jalan. Kreatif gitu kan. Kemudian yang kedua, A-nya. Aktif, jangan pasif ya. Kreatif aktif. D-nya apa? Selain aktif juga harus dinamis, orientasinya ke depan, bukan. Dinamis itu bisa menyesuaikan gitu ya. Iya. Kalau nggak dinamis kan kita halu belakang. Iya. Itu kader. Kemudian E-nya itu harus energik bisa, kemudian dia harus efektif dalam bekerja. Yang lebih penting itu di akhir. Revolusioner. Revolusioner. Ini ngeri nih kalau bicara revolusioner itu kan mengubah tatanan yang sudah ada menjadi tatanan yang baru gitu kan. Ya. Nggak kaget tuh kira-kira yang tadinya kebiasaan lama kemudian ini baru gitu lah. Ya bukan kaget atau nggak kaget, masalahnya itu harus dilakukan. Mutlak harus dilakukan. Kalau kita jadinya pelopor. Pelopor. Ya kalau pelopor tidak pengekor kan ya kalau bicara evolusioner mungkin secara alami juga berjalan gitu ya. Kita tumbuh nggak bisa jalan apa kira kan secara alami kita tumbuh. Itu nggak takut dimusuhin apa diasingkan gitu. Masalahnya kan. Pelopor kan ya ini mah mengambil contoh ya dulu kan para pelopor atau para pembaharu lah gitu ya. Itu diasingkan, dimusuhi gitu, dihujat gitu. Kalau misalkan kita terjebak pada suatu kekhawatiran tentang hal itu, udahlah nggak usah bicara pelopor. Udah aja, diam aja. Diam aja. Ini pada dasar namanya. Amun cek si Panji Pragiwicaksono lebih baik beda daripada sama, gitu kan. Bisa lebih baik itu ngebedatnya daripada nu sama, gitu kan. Jadi jangan takut beda, gitu. Mahiwal. Enggak, dalam artian beda di sini kan beda tuh bisa jadi bedanya membuat lebih baik. Bisa beda yang bisa lebih buruk. Kan mahiwal ya, beda tiba tuh. Ada istilah di bahasa Arab itu kholif tu'rof. Kholif itu kan orang yang berbeda. Tu'rof dikenal. Kenal. Beda saja. Beda. Kalau mau tunggu beda pasti dikenal.
Jadi harus mahiwal gitu. Harus mahiwal. Kayak Superman misalkan. Oh, iya. Pakai dalam di luar. Di luar itu kan terkenal. Gitu. Kalau di dalam Superman. Ada itu Khalid tuh Rob. Kemudian selain itu Rob itu ada lagi satu lagi. Khalid Dunkar. Yang beda pasti disebut. Oh, gitu. Jadi bahan trending topik ya istilahnya gitu. Dikenal dan disebut. Iya. Konteks hari ini viral lah. Oh, Viral. gitu. Jadi harus ada ini nggak harus ada kegilaan-kegilaan gitu. Ya Tapi dalam gila, konteks kewajaran. gila yang positif. Gila boleh, tapi bodoh jangan. Nah, gila boleh. Gila dalam artian ini ya. Gila dalam arti. Ada dulu itu yang namanya positif deviance, itu penyimpangan positif. Itu ada tuh dulu saya dapat di waktu jadi fasilitator ya di program Perpus Seru itu tingkat nasional ya, juga itu. Nah ada itu positif. Jadi boleh menyimpang tapi harus yang positif gitu. Iya. Nah kayak gitulah Mahiwal, tapi dia membawa perubahan, membawa pembaruan gitu loh. Itu konteks Oh, revolusioner. Hanya mungkin dari segi etimologi, etimologi. Ya kayak kalau di film-film banyak ya kan contoh-contoh juga gitu, Numa Hiwal gitu kan, ciga aplikatnya kering ya, terus susah air gitu kan. Dia orang miskin gini-gini hingga akhirnya dia mau belajar terus mau bikin yang dinamo, pakai dinamo teh gitu, terus ya bisa ngeluarin air gitu untuk kampungnya. Itu kan salah satu revolusioner yang tapi menurut orang-orang di sana dicap gila karena nggak akan mungkin, bahkan gurunya aja menjudge dia bodoh gitu. Gitu kan. Padahal ya pada dasarnya sebagai manusia don't judge by cover gitu kan. Itu kata Tukul Arwana itu ya. Asli kan, don't judge by cover tuh kerasa pisan gitu ya untuk kaum-kaumnya milenial sekarang gitu ya. Banyak orang-orang yang wah si eta mah cicingeun kieu oh pasti kieu, sengir gitu kan, stigma-stigma negatif sehingga ya banyak yang apa ya ibaratnya memotivasi bahwasanya dirinya jadi rendah gitu, tingkat motivasi hidupnya rendah. Makanya banyak penyakit-penyakit anak muda kan, mental health, terus kayak sedikit-sedikit overthinking gitu, baperan. Padahal kan kita harus berperan bukan baperan. Itu juga dulu ya, ini konteksnya berbeda kan. Tahu Kak Kurt Cobain? Yes. Ya, Nirvana dong. Nirvana, Smell Like Teen Spirit ya kan. Katanya gini, mereka mentertawakanku karena aku berbeda. Tapi kemudian aku mentertawakan mereka bahwa mereka semua sama gitu. Gitu. Artinya gini ya, konteks tadi tuh kita tahu lah ya, orang-orang besar itu dilahirkan bukan dari zona yang nyaman. Ya, betul. Bukan dari ombak yang tenang. Nah, bukan dari ombak yang artinya banyak resiko lah ya. Jadi kalau kata Bang Ham dan ATT itu dari Nirvana jadi ke Ham dan ATT. Tapi tinggalnya kan kita kan hanya tahu nih, dia lebih tahu gitu kan. Tadi kan dan judge by cover. Karena cover itu berbicara sendiri. Nggak tahu itu Ham dan ATT atau apa gitu. Jangan takut kalau takut ombak itu, jadi jangan pernah mau untuk berlayar lah kalau takut dengan ombak. Percuma kamu berlayar. Hobah. Orang mah saat panen hobah. Karena ya apa ya, ngopi ya ngobrol rupi-rupi. Tapi kan balik deui kana pemuda pelopornya. Gitu ya tadi. Pemuda pelopor teh jika kuman tadi kan revolusioner gitu, bisa memberikan perubahan gitu. Tapi di balik semua itu, ketika dia berbeda memberikan inovasi kepada masyarakat, kuncinya satu, pemuda pelopor itu bisa konsisten nggak? Itu bisa konsisten dan persisten. Nah, konsisten nggak sih dalam perubahan yang dia buat gitu? Konsisten nggak sih apa yang dia buat di lingkungan masyarakatnya gitu kan? Soalnya sebenarnya ciga ibarat dia membuat suatu produk gini, tapi pada dasar ketika produknya tidak terjual ataupun tidak laku, banyak yang ngedrop. Makanya banyak startup yang produknya bagus, dia jualnya bagus gitu, tapi kurang diminati oleh pasar, misalkan seperti itu. Padahal di analisisnya, oh iya halus ya, tapi pada hasilnya kurang gitu, hingga akhirnya bangkrut. Nah, kan kita kalau misalkan belajar pada tokoh-tokoh besar, banyak juga yang seperti itu, kayak Steve Jobs, Nikola Tesla, berapa kali melakukan percobaan hingga akhirnya dia bisa konsisten, terus bisa
berhasil gitu. Thomas Alva Edison ya, tanpa jasa beliau nih nggak ada terang benderang begini ya. Gitu kan. Nah. Tapi ya ketika konsisten gitu, ada faktor ya. Kalau pandangan abinya kan, ada faktor anu paling penting dari di atas apa namanya tuh konsisten. Oh, apa itu? Hoki. Wow, masih percaya dengan itu, Pak? Tapi asli kan, nah hoki gitu kan, karena ya soalnya yang saya alami selama hidup ini banyak kehokian yang didapat oleh teman-teman saya yang itu berbuah positif gitu kan. Gitu kan. Jadi amun teh hokinya meskipun produknya halus tapi manehna teh hokinya tungtungannya mentalnya down dan lain-lain gitu kan. Banyak banget ya pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang cerita tuh seperti itu. Bahkan ya waktu inkubasi yang kebudayaan itu juga kan banyak yang dia ikutan lomba itu ikutan yang ketiga kalinya. Ini tahun terakhir nih aku ikutan lomba gini. Tapi aku produk aku tentang ini aja nih gitu. Tapi dia konsisten. Hingga akhirnya kemarin dia masuk nasional, udah masuk nasional dia kemarin juara 3 kalau nggak salah yang dari Lampung itu. Ya tapi dari kesalahan-kesalahannya dia belajar itu konsisten. Berarti konsisten sama yaitu persisten tuh punya semangat dia jual ya. Terus dia hoki juga, umurnya masih cukup juga kan untuk ikutan. Jadi apa tuh? Kalau gitu faktor luck itu 99% atau 1%-nya kerja keras atau 90% dari kerja keras menghasilkan hoki. Oh. Tapi gini kan, saya pernah punya pengalaman ya. Tadi bisa hoki. Waktu saya hampir 3 tahun nganggur. Ya, 3 tahun nganggur. Pas begitu saya ikutan testing. Sebetulnya dari 3 tahun itu saya ikutan testing terus. Saya yakin hoki. Pas begitu ditanya, Abed tanya, ini kenapa Anda gak punya riwayat pekerjaan selama 3 tahun gitu kan? Saya nggak hoki. Wis, tunggu dulu. Hoki itu cuma 3 bulan. Itu 3 bulan. Kalau lebih dari 3 bulan, it's something wrong. Something wrong with you. Oke. Nah, itu kan makanya nggak terlalu lah kalau misalnya berurusan ke hokian lebih ke itu. Tapi kalau untuk konsistensi saya bilang hanya saja tadi tantangannya sangat berat. Ini hal yang kecil lah kalau tadi kita bicara Tesla, bicara Alpha Edison dan sebagainya. Ini pengalaman ya. Suatu ketika di kampung itu ada pemberdayaan, ya, ada kayak rumah demplot gitu ya kalau katanya. Dulu itu saya pernah ngajarin. Karena status saya mahasiswa, cuma aktif di lingkungan. Coba ini gini bikin pestisida alami dan sebagainya. Jalan pelatihan, tapi nggak ada yang ngelaksanain. Itu Tridharma perguruan tinggi bukan? Iya, salah satunya. Idealis. Itu salah satunya. Tapi nggak dilaksanakan. Beberapa tahun, hampir 10 tahun mungkin kemudian, ada program itu pemberdayaan, Bang. Yang ngajarnya pakai seragam. Ya, baju besi lah. Baju besi. Didengarkan dan semua berbicara, ini bagus. Kan dulu aku ngajar. Kayak gini aja. Kamu laksanakan itu, saya juga bikin sih. Kita ngadu. Dan apa yang terjadi? Templotnya semua gagal. Yang di depan rumah saya yang di-shoot untuk pertanggungjawaban. Ngeri. Ini memang kita bicara pemuda pelopor ini atau peloporan pemuda itu nggak akan ada habisnya. Tapi minimal di Buruan Kopi Lembang Institute ini setidaknya bisa mencerahkan lah ya, walaupun obrolannya nih sambil ngopi nih. Kalau ngidul. Nah, jadi terima kasih nih atas kehadiran sobat-sobat muda nih. Alhamdulillah, cuman saya akan membacakan sebuah narasi ini sebelum kita closing. Bahwa pemuda pelopor adalah pemuda yang menjadi pionir dalam membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Pemuda pelopor itu memiliki peran penting ya dalam mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga eksistensi Indonesia. Pemuda pelopor juga diakui oleh pemerintah sebagai harapan ya atau hope bangsa dan diberikan penghargaan atas prestasi dan kontribusinya dalam berbagai bidang seperti kewirausahaan, pendidikan, teknologi, tepat guna, terus seni budaya ya, pariwisata dan kebaharian atau
pelautan karena nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Ya. Nah, Betul. kemudian pemuda pelopor itu memiliki inovasi, kreativitas, ya, dan semangat yang tidak dimiliki oleh generasi lain. Mereka berperan sebagai lambang kekuatan suatu negara tuh, dan menjadi tombak kebesaran negara tersebut. Pemuda pelopor juga bertanggung jawab nih, responsibel dalam mempertahankan jati diri Indonesia, dalam menjaga persatuan serta kesatuan bangsa. Nah, kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan tanggung jawab kita bersama. Tuh. Bukan hanya pemerintah sebagai penggerak kebijakan negara, tetapi juga warga negara sebagai stakeholder, ya. Sebagai stakeholder yang harus berperan aktif dalam membangun kesadaran tersebut. Nah, dalam era globalisasi ini, kesadaran berbangsa dan bernegara sangat penting untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan negara kita. Ya, tetap semangat, tetap jaga idealisnya yang harus lebih greget lagi, ya, demi tercapainya tujuan bangsa dan negara ini ke depannya. Wabil khusus Bandung Barat. Wabil khusus Bandung Barat. Kita nanti jumpa lagi. Terima kasih atas kehadirannya. Kita nanti akan ketemu lagi di ngobrol rupi-rupi di Buruan Kopi Lembang dengan tema yang rupi-rupi atau yang rupa-rupa bersama saya, Mang Utung dari Buruan Kopi Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak rampet rahayu, rahayu. Siap. Tengapok, nak. Nanti kita ngopi lagi. Ya, ini ngopinya.